Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Narji Cagur bukan? Narji apa namanya sekarang? Sekarang saya ganti nama bukan Narji Cagur lagi sekarang. Narji apa? Sekarang saya masuk Narji Abdel Entemon. Oke, sekarang kita wawancara sama Narji. Yang channel YouTube-nya Narji bukan juga. Apaan lagi Bukan sekarang? juga. Aduh, hidup itu dinamis. Iya, Segala iya. sesuatu harus kita cepat berubah. Berubah. Cuman muka aja nggak berubah-ubah, Iya. Cing. Udah cetakannya dari sana. Narji TV juga udah enggak ya? Udah enggak. Udah enggak. Sekarang nanti- ada channel YouTube baru. Iya, Abang Narji. Abang Narji. Tanggal 10 Januari itu udah mulai udah video udah banyak ya. Video udah banyak. Macam-macam dari yang 19 detik ada. Wow. Yang 1 jam ada. 1 jam ada. Iya. Cuma tanggal 10 Januari baru akan tayangnya. Kalau orang mau subscribe sekarang bisa nggak? Oh, boleh-boleh aja. Sekarang subscribernya masih minus. Mana ada minus sih. Iya. Mungkin masih ada tagihan dari YouTube. belum selesai. Iya. Gimana kabarnya Pak Narji? Ya seperti yang Cing lihat lah. Iya, alhamdulillah selalu ceria kehadiran Pak Narji ini di mana-mana tuh selalu membawa keceriaan. Memang dari kecil emang udah begini atau Di perut emak juga saya nangis terus. Oh. Di perut emak nangis, begitu lahir saya tawa-tawa. Udah nggak ya? Udah nggak ya saya langsung ketawa-ketawa. WK langsung gitu. Itu mah tawanya Bang Opi Kumis. WK. Iya. Kegiatan ngapain aja sekarang nih Pak Narji? Lagi banyak kegiatan di rumah. Sama, gue juga lagi banyak kegiatan nganggur lah lebih banyak ya. Antara nganggur sama bengong tuh bentrok mulu gua. Gitu ya? Iya. Kalau sebenarnya saya lagi ada 2 stripping. Stripping apa aja? Yang pertama casting. Yang kedua ngajuin proposal. Stripping casting gitu, iya. Kemarin lo sempet gue lihat banyak banget di berita nih, lo kayaknya udah terjun ke dunia politik atau gimana sih, Narji? Yang mana? Yang di Tangsel. Oh itu, gue sih nggak terjun ke dunia politik. Dunia politik yang terjun ke rumah gue gitu. Oh, dia nyamperin ya? Nyamperin, gue juga lo. nggak ngerti ada apa di rumah gue gitu kan. Padahal di rumah gue nggak ada apa-apa. Gue juga nggak ngerti gitu. Beberapa orang kalau mau nyalonin diri entah jadi apa suka datang ke rumah gue gitu kan. Jadi gue kadang-kadang curiga jangan-jangan bini gue dukun atau paranormal. Kok setiap orang mau nyalonin diri datang ke rumah gue gitu kan. Gue juga nggak ngerti. Nah itu dia ngapain tuh kalau ke rumah lo itu? Minta dukungan atau minta apa gimana? Kadang-kadang minta air doang, Cing. air doa. Iya. Iya, gue juga nggak ngerti gitu. Minta kadang-kadang. Sorry sebentar, ini ada pesawat suara. Itu emang istri kalau pulang belanja segala macam cabai masih pakai pesawat? Bukan, karena ini kebetulan emang deket Halim. Oh. 9 bulan. Itu hamil. Saya Bisa aja dong. saya yang di sini. Udah ke Tangsel udah saya. Iya. Ih, ngapain dia itu? Yang lebih banyak tuh kalau ya ini ya kepala daerah ya kalau misalnya ada. Ya kadang-kadang gitu, kadang-kadang juga orang yang mau jadi dewan juga nggak ngerti gitu. Kalau lagi ntar 2023 biasanya tuh mulai banyak pada datang nih, mau 2024 biasanya ada beberapa dewan terutama yang DPRD, yang untuk dapil-dapil daerah Pamulang gitu. Kadang-kadang datang ke rumah. Mungkin karena Babe keluarga besar kali ya. Babe datangnya ke rumah lu bukan ke rumah Babe. Iya, sekarang kan Babe udah nggak ada. Kalau mau ke rumah Babe kan adanya di TPU. Iya. Ntar Babe lo nongol malah bingung. Iya. Jadi emang Babe itu maksudnya di lingkungan itu memang sebagai tokoh masyarakat lah. Ya boleh dibilang gitu. Jadi sebenarnya kalau aneh ini di Tangsel, khususnya di Pamulang itu cuma ngikutin jejaknya Babe. Artinya yang sebenarnya banyak menanamkan hidup di masyarakat tuh Babe. Babe itu dulu tukang layar tancep, emak tukang rias. Jadi kalau ada keriaan pasti ada dah tuh ya. Iya, layar tancep, sound, catering. Catering. Jadi urusan Babe itu urusan sama masyarakat.
Tuh. Kebetulan Babe juga dulu khotbah di masjid. Oke. Jadi sama tokoh agama deket, sama urusan-urusan birokrasi juga deket. Karena urusan tenda segala macam juga kan kadang-kadang kecamatan, izin segala macam. Jadi teman Babe banyak. Rata-rata yang dulu temennya Babe, anak-anaknya sekarang jadi teman aneh gitu. Oh, nyambung silaturahmi lah. Iya. Iya. Dan teman-temannya itu bergerak di bidang politik, banyak. Banyak. Oh, Nah, oke. jadi pada akhirnya suka nyari bantu nih keluarga besar gitu kan. Babe kan 9 bersaudara. Oke. Pamulang, belum lagi sepupunya ininya dari engkong, dari nyai gitu, banyak banget. Jadi sebenarnya sih yang pengen yang dirangkul itu keluarga besar gitu. Oke. Ya, cuma karena memang sosok Narjinya itu lebih dikenal masyarakat, akhirnya datangnya ke Narji gitu. Iya, kadang-kadang begitu. Sebenarnya sih di situ ada abang, ada empok gitu segala macam. Tapi ikut kampanye? Enggak Enggak juga. juga. Ya, maksudnya datang ke situ aja sih udah jadi berita ya. Iya. Maksudnya datang ke rumah lo tuh udah jadi berita, lumayan lah buat Iya, kadang-kadang iya, mereka kadang-kadang kan juga bawa handphone segala macam, datang ke rumah foto doang gitu segala macam. Tapi kadang-kadang kalau saya sih mendukung yang orang-orang yang datang ke rumah itu yang punya visi misi itu buat orang kampung gue. Oke. Apa nih umpamanya anak muda yang sering ketangkep narkoba, yang nggak punya kegiatan, pada nganggur, yang punya program buat itu yang gue dukung biasanya. Karena lo di berita tuh ada lo ketangkep 40 kilogram. Wah, itu mah nggak tahu Narji mana, Narji dari Tiongkok kagak taunya. Mukanya mirip gua. Pokoknya setiap orang mirip gua beritanya Narji aja. Sandi Sandoro Narji juga. Iya. Sampai sedih Sandi Sandoronya. Lo mah girang-girang aja di Gua mah girang-girang aja. Sandi Sandoro sampai balik lagi ke Jerman loh. Gara-gara mirip gue. Iya. Nggak tahan ya, ternyata di sini ada Narji gitu. Jadi memang lo yang cari orang yang memang visi misinya bisa dijalanin di kampung. Iya, terutama kayak dulu ada dewan yang sekarang jadi deket rumah juga, bener, dia akhirnya nyumbang ambulan. Oke. Nah itu kan maksudnya bukan buat gue, Benar. tapi buat orang kampung gue. Terus dia begitu jadi dia punya program bagus, majlis taklimnya sama musola-musola atau surau yang ada di kampung gue diperbaiki dan itu komitmen dijalanin. Nah, yang kayak gitu kan enak jadi. Gue belum sanggup buat nyumbang buat masyarakat. Akhirnya karena dewan yang kita bantu jadi, akhirnya masyarakat bisa menikmati. Oke, iya. Dan banyak ternyata nggak sedikit ya. Narji ini ketua Paski Banten waktu apa namanya peresmian lah istilahnya ya. Pelantikan. Kalau peresmian itu puskesmas. Lebih ke puskesmas ya, sama PD Pasar Jaya. Posyandu, Pasar Jaya itu peresmian. Ini pelantikan sebagai ketua Paski Banten. Bahkan Ibu Airin datang. Jadi emang lu sedekat itu sama ya birokrat lah bilangnya gitu. Ya kalau boleh dibilang sama Bu Airin itu sering konsultasi, sering ngobrol. Bu Airin kadang-kadang nanya soal, Bang, ini anak muda di Tangsel harus punya kegiatan apa, bidang seni harus seperti apa, terus juga kadang-kadang sampai hal-hal yang kadang-kadang bukan di ranah gue juga suka ngobrol, bukan sama Bu Airinnya saja, sama kepala dinasnya, dinas pariwisata, Dispora, Indak gitu kan, Bang, ini UMKM harus punya ikon gini-gini. Jadi kalau sama Bu Airin itu sering kita ngobrol sih soal persoalan-persoalan masyarakat yang kadang-kadang nggak semua dewan kan nampung aspirasi tuh. Yeah. Karena satu kecamatan kadang-kadang cuma 3 dewan kan. Sedangkan masyarakat satu kecamatan, di kecamatan gua aja hampir 120.000 jiwa kan. Lo sampai apal ya gitu-gitu nih? Kenapa? Lo sampai apal ya? Karena gue yang ngetik. Oh. Lo itu apa namanya? Carik ya. Sekdes ya. Sekel. Iya. Nggak, artinya belum memang bukan sekedar kalau lu bilang kan ada butuh icon gitu yang cuma nama doang, tapi lu memang tahu ya. Di kecamatan sampai jumlah berapa jiwanya aja lo tahu. Ya karena alhamdulillah sebenarnya kalau Tangsel berdiri ini saya aneh termasuk orang yang memiliki catatan sejarah pendirian Tangsel. Waktu sebelum berpisah dari Tangerang? Iya. Pemekaran ya? Iya. Tangsel itu pemekaran bukan sih? Pemekaran. Oke, tahun ya. 2008. Aneh ikut tanda tangan pendirian.
sebagai saksi bahwa berdirinya Kota Tangerang Selatan. 26 November tahun 2008. Itu tepat sehari sebelum tanggal 25 ya? Besoknya 27. 27 ya. Kok tahu ya, Cing? Iya, tahu itu ya? gue inget banget itu. Iya. 26 November itu memang tepat sehari sebelum tanggal 25. Bener. Bener kan? Lama dagang kalender, Cing. Jangan-jangan pakai KB kalender nih. Hafal banget tanggal tua. Iya, tanggal mens itu. Jadi lu emang kalau pendirian itu harus ada saksi ya? Waktu kita pemekaran itu kan harus ada siapa yang melepas. Yang melepas kan pertama Bupati Tangerang pada saat itu Pak Ismet. Bahwa sudah melepas 7 kecamatan itu berdiri sendiri menjadi sebuah kota. Nah, sebagai masyarakat itu kan harusnya yang menjadi saksi ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, kemudian juga bidang sosial siapa. Waktu itu ada yang ngewakilin sebagai seniman. Jadi elemen-elemen masyarakat memang harus tahu. Istilahnya setujulah kalau diadain pemekaran. Tapi itu kok di Kabupaten Tangerang bukan Kota Tangerang? Kan kita bagian dari kabupaten dulu. Kalau yang Tangerang berarti waktu itu dilepas. Jadi Tangerang dulu 1 kabupaten. Berdirilah Kota Tangerang. Dilepas 13 kecamatan. Masih terlalu luas. Akhirnya masih ada nih kabupaten tetap. Kabupaten masih ada. Dan sekarang dilepas lagi Tangerang Selatan. Jadi kota tapi. Kota. Kabupaten masih ada. Masih ada, masih lebih luas, 29 kecamatan. Iya. Cukup. Enggak, ini channel apa sih? Jadi kayak mata najwa deh. Maksud gue tuh tertarik sama orang yang memang terjun ke dunia politik dan benar-benar ngerti gitu secara teknis. Kadang-kadang kan orang ngomong politik itu mengawang-awang gitu. Nah ini secara realnya pun lo ternyata mengerti. Pantesan gue bilang nih Narji kok tertarik ya kalau gue lihat dari beberapa berita nih kayaknya nih anak memang senang politik. Itu dari dulu atau lo waktu sekolah juga suka organisasi atau gimana? Iya, waktu dari zaman SMA itu gue emang udah aktif di kegiatan-kegiatan kayak gitu ya, kayak lo pemekaran OSIS lo juga ikut? Enggak, waktu itu gue bikin OSIS tandingan. OSIS perjuangan. Iya. Jadi lo memang dari sekolahan juga udah aktif, umpamanya kayak dulu kan di SMA gue tuh rata-rata orang kaya. Gue belangsak nih. Mereka ada grup namanya Mobet. Artinya? Mobil 47. Itu anak-anak yang bawa mobil bikin geng namanya Mobet. Nah, gue bikin saingannya tuh. Apa? Jaket jalan kaki 47. Anjay. Jaket jalan kaki 47. Pasti lebih banyak itu. Anggota lebih banyak. Lebih banyak. Iya. Dan nggak pakai bensin. Iya. Jaket. Modalnya betis gitu. Iya. Artinya gue pengen bikin sesuatu tuh yang pembanding. Jadi hidup itu banyak pilihan sebenarnya dari SMA. Pas udah kuliah, gue aktif di teater, aktif di Hima. Mau coba masuk BEM juga akhirnya nggak deh, kalau di BEM kayaknya udah politiknya. Kalau udah kuliah itu politik udah praktis banget kan? Iya betul. Nggak, akhirnya cuma belajar. Kuliah sih jurusan ekonomi, tapi sering baca bukunya tuh sosial, politik, sejarah gitu. Ternyata manfaatnya pas kita udah pulang ke kampung, manfaatnya banyak banget. Iya. Jadi ngerti gitu. Politik itu kalau kita gunakan untuk kemaslahatan umat emang berguna banget ya. Ada di sistem itu gitu. Emang kita mau nggak mau, Cing, kalau kita hidup di masyarakat, kita mau nggak mau jangan di luar lingkaran. Harus ada di dalam lingkaran, baru suara kita didengar. Kalau kita cuma di luar lingkaran, teriak-teriak dari ganteng sampai jelek juga nggak bakal didengar. Ini gue awalnya di luar lingkaran, jadi gue teriak-teriak dari ganteng sampai gue jelek gini nih. Pas jelek baru masuk? Baru jelek baru masuk. Tadinya ganteng, cuma teriak-teriak di luar lingkaran. Kok nggak didengerin? Udah jelek ya masuk aja lah sekalian lah. Iya. Cakepnya kagak balik. Jeleknya keterusan. Tapi paling nggak didengerin lah. Paling nggak didengar. Iya. Paling nggak dewan-dewan yang kemarin kita dukung suaranya masih mendengar. Benar. Tolonglah orang kampung gue nih, PJU mati. Itu lebih cepat. Kalau kita lapor ke dinas-dinas lama. Tapi kalau dewan yang nelpon ke dinas, hari itu juga dikerjain. Iya. PJU itu penerangan jalan umum. Padahal kita udah ada tuh ya setiap tagihan listrik kita termasuk tagihan itu ya. Iya. PJU. Jadi memang hak kita sebenarnya kalau ada mati ya.
Kemarin sempet 3 bulan gelap gitu kan. Gue bilang nih kampung tokennya habis apa sih gitu. Nah, iya. Ini lapor ke sini. Lama. Kan namanya orang kampung situ taunya apa-apa lapor ke gue kan. Anak kagak bingung sekolah waktu sistem zonasi, prestasi. Yang kagak ngerti pasti datangnya ke rumah minta tolong. Terus PJU mati aja. Bang ini nih, kampung kita gelap. Pindahin tiang listrik depan rumah gue bisa nggak lo? Geser dikit di depan banget itu. Kalau tiang listriknya gue nggak bisa. Tapi kalau sutetnya gue bisa nih. Sutet gue bawa ke sini bisa nih. Iya. Sampai orang PJU aja ngelapornya ke Najib. Artinya lo bisa dianggap sebagai pimpinan non formal kali ya di daerah lo lah paling tidak. Ya enggak, karena juga kita sama Pak RW sama Pak RT itu kan sering diskusi, sering ngobrol-ngobrol nih apa sih kampung kita nih masalahnya apa sih. Sebenarnya enak, nikmat gitu. Nah, ada kenikmatan sendiri selain kegiatan kita kerja segala macam, yang kayak gitu ada nikmat sendiri kalau masalah itu selesai. Iya. Apalagi kalau kita lihat anak yang sulit sekolah gitu kan, terutama anak-anak yang orang tuanya udah nggak ada. Itu harus masuk ke jenjang berikutnya itu kadang-kadang ribet, Cing. Dia ngurusin ijazah dari SD-nya aja kelarnya lama. Masuk lagi sistem zonasi, sistem prestasi. Itu kalau mereka sampai masuk ke sekolah yang dia pengen, itu ada kebanggaan sendiri buat kita. Alhamdulillah anak itu bisa sekolah gitu. Berarti emang bener ya ungkapan yang bilang kebahagiaan sejati itu adalah pada saat kita bisa membahagiain orang lain. Lu setuju gak itu? Wah, kata-kata Mama Dedeh tuh. Telepon kenapa ya? Mati. Mati mulu. Kamu tuh mati ya? Enggak. Nih, cek. Hah? Kasih cara makanya di sini apa nanti konten kita? Apa? Di konten kita aja. Cek. Mati. Nih, gua naikin dah. Cek. Oh, ininya berarti nih. Ini mati nih. Cek. Nyala. Hah? Ini nyala. Oh. Bang Jaro udah di sini? Udah. Oke, Mas. Oke, aman ya? Ya. Oke, tadi sebelum rusak kebahagiaan itu lo setuju gak? Jadi kebahagiaan sejati itu adalah pada saat kita bisa membahagiakan orang lain karena kita. Itu paling benar itu. Gue juga pernah baca buku itu tuh. Artinya bahagia buat kita itu kan kadang-kadang tolak ukurnya relatif. Kita kagak pernah tahu bahagia yang buat kita. Tapi kalau kita udah ngebahagiain orang, itu kan berarti orang nganggap kita kebahagiaan kita udah lebih. Iya. Bisa ngasih buat orang lain gitu kan. Iya, benar ya. Kalau untuk kebahagiaan diri kita sendiri memang sangat relatif karena kita nggak pernah ada puasnya ya. Benar. Punya duit segini, kayaknya pengen punya duit lebih lagi. Tapi begitu kita bisa bahagiain orang lain, serasa jadi makanan jiwa buat kita kayak gitu. Iya. Dan itu lo berasa begitu lo ngurusin dalam tanda kutip ngurusin masyarakat yang kayak gitu-gitu. Iya, ada bahagia sendiri di saat anak itu selesai masalahnya. Terus juga apalagi kalau anak itu sampai jadi orang, kalau kata orang Betawi sampai jadi orang gitu. Dari yang kita di rumah nongkrong bilang, lu harus begini gini. Tinggalin deh kampung kita nih, ini jangan zona nyaman di sini. Ada teman-teman gue dulu sering nongkrong kan di belakang rumah dulu punya taman bacaan kan. Kita sering ngobrol. Lu nggak bakal maju lu kalau kalau lu tetep nyaman di kampung sini lu nggak bakal maju. Referensi lu tuh cuman orang itu. Lu pergi deh kemana? Alhamdulillah pas anak itu pergi, kagak balik lagi hilang. Ya itu kagak. Percuma dong lo. Lo tuh lo sebenarnya bukan ngasih motivasi, lo ngusir gitu. Waktu begitu udah dia dapat wawasan, dapat informasi dari luar, bawa balik ke kampung harusnya. Iya. Nah, ini malah dia nggak balik lagi. Mungkin cara penyampaian lo salah, jadi dia ngerasa dia diusir. Iya. Jadi berarti senang organisasi itu sejak SMA. Kuliah, pas sudah selesai kuliah sambil berorganisasi jalan terus. Mulai itu masuk organisasi di kampung sendiri. Pelan-pelan dari ngurusin organisasi Plat Merah, organisasi LSM. Karang Taruna? Kalau Karang Taruna itu kan dari SMP SMA emang kita udah masuk di situ. Oh, cuman kan kalau sekarang
Karang Taruna itu sekarang udah plat merah banget kan. Artinya dari setiap itu udah ada strukturnya jelas. Dari negara, provinsi, itu strukturnya udah jelas banget. Kalau Karang Taruna zaman kita kan beda. Iya. Yang namanya udah kumpul-kumpul, kegiatan kita bikin 17-an itu Karang Taruna. Iya. Sekarang udah pakai seragam kan. Benar, ya. Karena memang udah dibentuk oleh kelurahan dan desa itu. Iya. Nah, waktu itu lu kuliah di UNJ, udah UNJ. Gua itu manusia yang unik. Angkatan gua, Denny sama Wendy sama Bedu itu angkatan unik. Masuk IKIP keluar UNJ. Iya. Sarjana gua titik. Diberikan gelar sarjana. Kalau sebelumnya? SPD. Oke. Jadi mau ambil jurusan apapun titik. Oke. Itu gua bingung, ijazah gua tuh diberikan gelar sarjana udah. Udah gitu doang. Nah, berarti gelar gua Sunarji S. Sarjana. Iya. Tinggal lo pilih lah mau jadi apa. Mau jadi apa? Sebenarnya sih gue tinggal namain dong 3, berarti gue udah dokter. Iya, S3 ya. Iya. Itu bedanya apa sih? IKIP sama jadi universitas itu maksudnya gimana sih? Waktu konvensi IKIP itu kan reformasi. Iya. 98. Iya. Mungkin pemikirannya Pak B.J. Habibie bahwa guru itu nggak harus dihasilkan dari institusi keguruan, pendidikan, bahwa dari semua universitas pun orang bisa menjadi guru. Oke. Jadi sebenarnya nanti setiap fakultas, setiap universitas tuh bisa menghasilkan guru dengan cara membuat fakultas ilmu pendidikan. Oke. Jadi lebih luas lagi, Jadi IKIP juga yang memang punya basic sebagai industri yang menghasilkan guru-guru. Ya itu akan lebih luas lagi. Tidak hanya orang lulusan di situ pasti bakal jadi guru. Jadi dibikin jadi semuanya dirubah jadi universitas. Semua IKIP seluruh Indonesia itu. Termasuk IAIN kan sekarang jadi UIN. UIN ya. Iya. Udah lagi tidak lagi menggunakan istilah institut ya. Tapi semuanya udah universitas. Universitas ya. Jadi kalau IKIP Jakarta jadi Universitas Negeri Jakarta. Iya, UNJ. Bandung juga ada. UPI sekarang. IKIP Bandung jadi UPI, Universitas Persada Indonesia. Padahal IKIP. Iya. Nah, ketemu Cagur di situ tuh semua. Di UNJ itu. Iya. Satu jurusan, satu fakultas, satu. Masuk kuliah 96. Masuk kuliah 96. Waktu itu Babeh, itu alternatif gue terakhir kuliah, Cing. Oke, maksudnya? Bokap anaknya yang harus kuliah itu masih ada 2 orang. Gue anak bontot. Bokap udah sakit-sakitan. Bokap udah kena rematik akut, kakinya juga harus diobatin tiap hari. Nyokap kena gula, udah tinggi. Biaya buat kuliah itu alternatifnya cari kampus yang paling murah deh. Yang penting gue judulnya kuliah. Nyari-nyari sama abang gue, itu ternyata IKIP itu kampus termurah yang ada di Jakarta. SPP-nya cuma Rp265.000 per semester. Sudah semuanya. Gimana caranya masuk situ? Harus UMPTN. Kalau enggak zaman dulu itu namanya jalur khusus apa? SPMB ya? SPMB ya. SPMB. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Iya. Ya udah akhirnya berjuang keras tuh di semester terakhir kelas 3 SMA. Berjuang keras gimana caranya biar bisa tembus UNJ. Emang itu pilihan pertama? IKIP. Emang itu pilihan pertama? Pilihan pertama mau nggak mau itu. Terakhir dan pertama. Terakhir secara kemampuan ekonomi, pertama itu. Dan pilihan keduanya di kampus itu juga, cuma beda jurusan. Beda jurusan, Begitu diumumin di koran masuk, bokap gue seneng banget. Artinya, insya Allah kalau 265.000 satu semester bisa lah. Bisa, ya. Tercover gitu dengan kebutuhan keluarga kayak begini. Tapi begitu masuk UNJ, masuk IKIP pada saat itu, waktu mau ospek segala macam, gue masih kebayang banget deh naik patas 300 tuh dari Blok M ke Rawamangun. Oh itu inian dong, Mayasari Bakti. Benar. 300, bukan patas. Bukan patas. Yeah. Di otak gue di hati gue selalu berpikir, apa iya nanti gue jadi guru? Sedangkan di zaman Orde Baru tahu kan guru harus gimana kan? 75.000 1 jam kalau nggak salah ya? Enggak dong, mahal banget. Nggak nyampe. Nggak nyampe, iya. Apa iya gue bisa nyenengin orang tua? Makanya begitu turun dari Metro Mini jurusan Kampung Melayu tuh 46 atau 49? 46 atau 49, kaki gue melangkah pertama di jalan Rawamangun Muka. Bismillah,
saya yakin bahwa nggak semua di sini jadi guru. Gue ngelangkahin kaki kanan dan di situ gue berdoa. Saya niatnya nyenengin orang tua dulu deh, selesai. Setelah selesai, suatu hari guru mungkin akan diperhatikan nasibnya atau saya nggak jadi guru gitu. Yang penting selesai dulu. Waktu itu gue bertaruh tuh Kang Cing Abdel. Waktu masih pakai seragam putih-putih. Waktu di channel ini doang gue cerita nih. Iya. Gue kebetulan dulu ada penataran P4 namanya. Iya, benar ada. Gue ikut juga. Di lantai 4 itu ruangan gue penataran P4. Iya. Gue masih galau. Gue jadi apa di sini gitu kan. Akhirnya gue gini, ada WC 2 tuh, ada kamar mandi 2. Kanan sama kiri. Dua-duanya ada yang ngisi. Gue di depan WC gue berdoa gini. Ya Allah, kalau saya masuk pintu kiri duluan, saya sukses secara akademis. Suatu hari saya jadi rektor di sini. Tapi kalau pintu kanan yang kebuka, saya harus sukses lewat jalur unit kegiatan. Entah saya jadi apa, tapi lewat unit kegiatan yang kebuka kanan. Ya udah, oh, berarti di sini harus masuk unit kegiatan nih. Gitu cari-cari dari semua unit yang promo ke fakultas, kayaknya unit kesenian ini yang paling cocok. Akhirnya di situ dan jalannya mudah banget. Gitu baru seminggu masuk kuliah, ada lomba lenong gue ikut dan juara pada saat itu kan. Terusnya pas setahun kemudian Humor Alam Mahasiswa. Iya. Nah disitulah cikal bakal berdirinya Cagur. Tanggal 23 Juli adalah kita manggung pertama di babak penyisihan. Itu gue abadikan jadi hari kelahiran Cagur. Jadi ketemu Cagur di UKM itu, unit kegiatan mahasiswa. Denny sama Wendy sama Bedu belum masuk. Oke. Gue yang masuk. Katanya senior-senior gue di UKM, kalau bikin grup lawak sama anak UKM dong. Gue bilang, ininya nggak ada yang sama, pemikiran komedinya nggak ada yang sama. Gue ada punya teman fakultas nih, Denny lucu banget. Wah, gue beda kelas sama Denny. Kejadiannya unik. Ternyata waktu lomba Humor Alam Mahasiswa itu, Denny sama nyokapnya itu udah nyatet alamat lomba. Kan Mas Pepeng kantornya di Lebak Bulus. Gue pulang ke Lebak Bulus, gue ngambil brosurnya. Denny bawa catatan, gue bawa brosur. Denny nyari gue nyari Denny. Mau bikin grup lawak. Ya. Gitu ketemu, gue nyariin lu, gue juga nyariin lu. Akhirnya gue bercanda, satu lagi siapa nih? Ada namanya Sabto, dia bilang. Kelas A, gue kelas C, Denny kelas B. Akhirnya ketemu udah bertiga, yaudah kita diskusiin ini. Apa namanya? Gue udah selalu berpikir, bokap gue dulu pengen gue jadi guru. Akhirnya gue jadiin Cagur itu. Gue kalau masuk IKIP, apapun nama organisasi gue kasih nama Cagur. Oke. Ya udah akhirnya kebentuk Cagur. Calon guru. Calon guru. Iya. Sabto sekarang yang jadi pendeta itu. Iya, pelayanan di gereja. Dan berapa lama itu sebelum Beduk masuk berarti? Setahun setengah. Tahun 99 Sabto banyak aktif di kegiatan rohani. Gue bingung nih, setiap latihan kita nggak pernah lengkap. Berubah tahun ajaran baru. Bedu 97. Bedu 97. Waktu di ospek nih anak gila banget nih. Coba panggil nih, ajak gabung. Nah dengan Bedu itu baru dapat paket acara TV. Chatting. Yeah. 2021 jalan. Udah, akhirnya adalah keterangannya di channelnya Bedu Kanal tuh. Kenapa Bedu harus keluar? Bedu keluar, gue pincang lagi tuh mau cari dengan siapa? Kenapa sih Bedu keluar? Kenapa sih? Cagur penuh kali. Cagur udah penuh kali. Dikeluarin apa dia keluar sendiri? Bedu itu di kanalnya Bedu udah jelas. Iya. Kenapa Bedu keluar? Iya. Kalau Bedu itu kayaknya lebih mengarah pada saat itu memang ada hal yang Bedu harus keluar. Gitu. Berarti dia keluar sendiri. Keluar sendiri, nggak dikeluarin. Dia mau keluar sendiri dan kita dorong. dia mau keluar sendiri dan kita dorong. Jadi kita dorong. Gitu. Kita beri motivasi untuk keluar. Gitu. Benar itu. Iya, masuk kalimatnya itu bagus banget tuh. Iya. Kita sih cuma ngasih semangat. Yo bisa yo. Yo bisa yo gitu doang. Bisa lo sendiri gitu ya. Iya.
Bedanya kan biasanya biasanya kan orang kalau ada yang mau keluar biasa jangan gitu kan, kalau gitu kita ngasih motivasi, yo bisa yo. Bisa yuk. Lu bisa gitu Lu kan. bisa sendiri kok, ayo. Tapi kan kebukti kan Iya. bahwa Bedu itu dengan sendiri lebih sukses. Benar. Iya. Nih sebelum ke Cagur nih, gue pengen tahu kondisi situasi pada saat lo udah masuk, bokap lo udah seneng, sampai kelar kuliah, bokap lo masih ada? Sampai gua nikah, nyokap bokap masih ada. Dan yang paling gua heran, gua kan sebelum sarjana udah dapat kerjaan TV kan? Iya betul. Masih mahasiswa. Bokap gua tunjukin kontrak dari TPI pada saat itu. Alhamdulillah di kontrak tuh 26 episode. Mulai syuting habis lebaran. Nih kontraknya kita mau syuting. Itu mah dunia. Unik banget lu bokap gua jawaban. Apa sih maksudnya dia nggak ada senang-senang. Pas gua udah mulai syuting gitu kan. Nah, gua kabarin tuh bokap. Sabtu besok wisuda. Alhamdulillah selesai gitu kan. Lu kayak abang lu bohongin gue, bilangnya wisuda, katanya kuliah kabur gitu. Pas itu gue tunjukin ini undangan buat Babe nih, dapat VIP undangannya. Nih bukti kalau udah ngambil toga segala macam. Gue tidur ke kamar, diketok lagi. Yang bener lu lulus kuliah. Iya. Dia langsung ke tukang jahit dia. Kayak Bang Benyamin di film Sidul gitu yang bilang ke tetangga-tetangganya, anak gua kuliah ya, udah selesai ya, kuliah bukan ngelawak doang ya. Ternyata dia senangnya tuh ngarepin gua bukan masalah kerjaan. Pada saat itu yang penting ngabarin kalau gua tuh lulus. Jadi kebahagiaan yang dia dapat itu bukan di saat gua nunjukin kontrak tuh dari TV, tapi di saat gua nunjukin ijazah gua dan wisuda datang ke kampus itu jam 2:30 udah bangun pagi. Mau berangkat nganterin gue wisuda kayak gitu. Saking takut nggak mau telatnya? Ini karena dia yang jaga pintu. Oke. Jadi bokap itu yang megang gembok. Oke. Kampus gue sebenarnya. Pas kebetulan dapat jadwal siskamling kali ya. Iya. Pada pagi itu. Iya. Jadi dikasih kontrak 26 episode kali berapa puluh juta, nggak ngaruh buat Babe lo? Nggak ngaruh. Tapi di saat gua kasih bukti gua kelulusan dan udah nebus toga, wah itu bokap senengnya, wah alhamdulillah gitu. Iya. Ada kebahagiaan di luar materi dia bilang. Itu gue bilang gue kasih kontrak ke TV, jawabannya cuma gitu, itu kan dunia. Asik ya. Padahal dunia dalam berita udah nggak ada waktu itu ya. Waktu itu udah ada dunia lain. Dunia lain udah ada, iya. Wah dunia lain. Iya. Jadi memang lo merasa berhasil gak sebagai seorang anak saat itu? Maksudnya, ya memang tugas gue sebagai seorang anak nih untuk pendidikan kan terakhir lulus ya. Yang nilai berhasil gue jadi anak kan bokap nyokap gue. Gue sih nggak pernah merasa berhasil karena nilai yang gue kasih ke bokap mungkin nggak bakal bisa ngebales yang dia kasih ke gue dari gue lahir sampai sekarang gitu kan. Yang paling gue seneng sih artinya sudah memberikan wajah Babe gue sumringah yang nggak pernah gue lihat seumur hidup. Pada saat itu usia gue 22 tahun baru bisa ngelihat bokap gue tuh senyum bahagia banget karena gue wisuda. Dan pulang wisuda pun dia nggak pernah namanya bokap gue mikirin ajak makan kemana gitu. Baru kali pas pulang wisuda itu dia ngajak makan gitu. Dia mukanya seneng banget gitu ya. Ijazah gue dipegangin. Bangga pasti orang tua. Iya, itu doang sih. Iya. Foto dipajang dong di ruang tamu. Foto kan kalau habis wisuda tuh kita pakai toga di. Oh, ada yang di tempat tidur dia ada. Cuma sekarang kamarnya udah dibongkar. Ada yang wisuda, foto wisuda itu masih klise 9 lulus tahun itu masih zaman begitu keluar udah ada ngampar. Udah ada yang ngampar gitu kan. Kita tinggal cari muka kita mana gitu. Bokap gue inget banget beli 2. Iya. 30.000. Dapat bunga selembar. Iya. Dapat bunga ros selembar gitu kan. Ikan cuman Kang potretnya ngerjain kita ya, diamparin aja sama kita terus kita yang milih. Gue yang mana? Kagak, main foto-foto aja nih. Karena gue udah masuk TV, gue dipoto banyak banget. Semua tukang foto gini, semuanya satu gepok itu dianterin ke bokap gue semua. Ini bayar semua kata bokap. Yang enggak Be, yang Babe ambil aja. Nah, lo emang nggak ada keinginan jadi guru? Hal itu sebenarnya masih gue dambain. Gue pengen banget jadi guru karena jadi guru itu bikin awet muda kalau menurut gue karena setiap tahun kita ketemu orang yang beda, setiap angkatan tuh beda. Terusnya juga
Kalau jadi guru itu ilmu kita nggak bakal berkurang. Iya. Apa yang kita sampaikan hari itu, apalagi murid sekarang pinter-pinter. Iya. Kadang-kadang informasi kayak gua kemarin coba lanjutin S2 kan, baru 2 semester gua jalan aja, gua merasa, oh ilmu itu nggak cukup ya. Tapi kalau kita ngasih ke orang tuh nambah-nambah terus. Iya. Nah itu yang bikin gua seneng. Suatu hari gue emang harus balik ke dunia pendidikan deh. Oke. Walaupun mungkin nggak di sekolah formal gitu ya. Jadi yang penting jadi pendidik lah gitu. Iya. Sih, gue udah ditawarin sih di sini nih, di daerah Parung. Ada tuh yang Gading Martin nyekolahin anjing, tau nggak? Lu jadi gurunya, jadi guru gonggong. Barangkali kalau Encing mau sekolah lagi, S2 di situ ya. S2-nya di situ. Lo rektornya. Sekolahnya gampang banget, cuma duduk, diri, pipis di tempat yang benar. Iya. Tapi lo S2 sekarang masih berjalan atau masih? Masih berjalan. Apa ambil S2 apa? Magister manajemen. Magister. Oh, sesuai dengan S1-nya ya. S1-nya ekonomi pendidikan, tapi sebenarnya nggak linear. Seharusnya kalau mau linear gue ngambil master pendidikan. Oh, tapi lo ngambil master manajemen. Kenapa tuh? Lo manajemen, lo apa bayangan lo dengan ngambil manajemen ini? Apa yang mau lo lakuin kalau lo udah dapat ilmu manajemen ini? Gue mau manajemen muka gitu. Itu kan susah, itu lebih ke operasi sebenarnya. Nggak usah manajemen. Oh mungkin bagaimana manajemen? Ya nggak bisa, udahlah kalau muka lah. Gitu. Tapi gue udah menerapkan prinsip, Cing. Apa deh? Prinsip ekonomi dalam hidup gue terapkan. Gimana itu? Dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Yeah. Dengan muka sejelek-jeleknya mendapatkan istri yang secantik-cantiknya. Gue udah berhasil. Udah berhasil. Bini Prinsip gue yang prinsip ekonomi paling dasar itu. Yang paling dasar. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu untung. Nah, gue dengan badan sependek-pendeknya mendapatkan istri yang setinggi-tingginya. Nah, itu udah berhasil gue. Kan di sisi lo nggak ngebayangin di sisi istri lo. Karena bini gue itu waktu itu ngambilnya manajemen syariah. Bagi hasil ya? Bagi hasil. dia nggak nyari untung. Nyari untung ya, yang penting berkah ya. Yang penting berkah. Iya. Jadi pernikahan nih gue sama bini gue ini sebenarnya di satu sisi keberkahan, yang satu mudorot. Iya. Iya. Udah berapa tahun jadi menikah nih? 12 tahun, Cing. 12 tahun. Iya. Anak udah? 3. Iya, alhamdulillah. Gue lagi nabung sekarang. Nabung apa? Mau cek DNA. Oh, buat? Gue nggak yakin itu anak-anak gue ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng ya? Iya, lo harus yakin dong. Yeah, tapi cek untuk memastikan sih boleh. Kadang-kadang kita punya kecurigaan-kecurigaan itu ya. Sebagai lelaki normal. Gue kan kadang-kadang sedihnya kalau lihat lagi foto keluarga, apa bener nih anak gue ya? Gitu kan. Itu anak lo juga begitu mikirnya, apa bener bapak gue ya? Aduh. Kacau. Iya. Ini balik ke Cagur ya. Cagur ini termasuk fenomena dalam dunia lawak ya. Dalam dunia lawak yang benar-benar memang orang mahasiswa yang lagi aktif. Tamu ditanya mulu, tawarin minum gak? Iya, minum ya. Silakan. Udah disediain ya. Tuan rumahnya minum mulu, tamunya kagak disuruh. Iya, harus disuruh ya kalau tamu ya. Wajar kayak Cing. Kantor sampai 3 lantai. Anjay. Iya. Air putih aja kita ngambil sendiri. Ngambilin gue lagi. Jadi gue disanggap obet. Iya. Cagur ya, kembali ke Cagur termasuk fenomena juga gitu. Mahasiswa aktif yang bergerak di dunia entertainment gitu. Semuanya kelar. Anak Cagur. Gue sama Denny selesai. Bedu? Bedu menyelesaikan justru di kampus luar. Oh, dia karena keluar dari IKIP jadi keluar Cagur juga atau gimana sih? Dia karena dikeluarin dari karena dia keluar dari Cagur. Dia keluar dari IKIP. Keluar dari IKIP juga. Karena dia orangnya komitmen. Dia orangnya konsisten. Iya. Berarti lulusan Cagur itu harus lulusan IKIP. Iya. Akhirnya dia juga nggak nyelesain kuliah di IKIP. Iya. Harus di kampus luar. Di kampus luar. Kan? Karena nggak sah nama Cagur ya. Iya. Wendy kelar. Wendy nggak.
Iya, iya. Ini cuma sekedar pilihan sih sebenarnya ya. Ada Iya. orang yang mau nyelesain kuliah atau Enggak. nggak mau nyelesain dengan pertimbangan masing-masing. gitu ya. Masing-masing. Iya. Itu kan pilihan orang masing-masing. Iya, banyak juga orang yang nggak kelar kuliah secara akademis, tapi pemikirannya juga jauh melebihi orang yang selesai kuliah. Ya kayak Denny, kayak Wendy, kayak Bedu, ya saya salut. Artinya mungkin dia nggak selesai secara formalitas, dia nggak selesai. Tapi keilmuannya mungkin lebih daripada yang selesai. Iya, iya, iya. Apalagi Wendy ya, seni rupa dia. Dia dulu masuk itu elektro. Elektro. Kuliah 4 semester, dia pindah ke seni rupa. Wow, jauh banget loh ini ya. Iya, Memang bisa pindah jurusan ya? Bisa, di kita tuh bisa asal memenuhi syarat MKDU-nya udah selesai. MKD itu mata kuliah dasar umum ya? Sama MKDK. Mata kuliah umum selesai, sama mata kuliah wajib kayak Pancasila. Itu kan agama itu harus selesai. Kewiraan tuh apa sih? Kewiraan juga sama. MKDU. MKDU. MKDU ya? sudah. Iya. Itu sudah selesai boleh pindah. Yang pasti mata SKS keahlian hilang semua. Oh. Masuk ke ahlian di jurusan itu. Awal lagi jadinya ya. Si Wendy itu kasusnya kan pindah dari elektro masuk seni rupa. Makanya dia gambar transistor. Iya, resistor. Iya, gitu. PCB. Iya, PCB ya zaman dulu banget PCB. Iya, iya, iya. Jadi memang nyeni ya kalau dia memang. Dia nyeni karena situ. Kalau Denny itu kan kita dulu sama Denny itu komitmen. Den, semester ini lo harus kelar kuliah. Oke, lu yang bikin skripsi deh duluan. Gue fokus bikin naskah ya. Jadi naskah-naskah itu gue yang ngetik dulu. Begitu Denny selesai wisuda, gantian. Dan lu fokus banyak bikin naskah ya. Gue ngerjain skripsi gue gitu. Pada akhirnya gue sama Denny selesai gitu kan. Lu umur 22 tahun kelar S1? Iya kan? Cepet juga ya? Emang segitu kan? 18 kan kita masuk kuliah kan? Iya. 18, 19, 20, 21, 22. Gue malah sempet telat. Gue kok lama ya? Lu SD-nya umur berapa kali, Ci? Lu SD umur 11 tahun kali? Umur 26 baru kelar. Apa? Umur 26 kemana 4 tahun itu? Umur berapa ya gue? Pokoknya gue lupa, pokoknya gue lulus tahun 2002 aja. Iya, lo 22 berarti. 2022 Iya. Itu juga gue telat 2 semester. Karena gue kejadian gue wisuda mah kena bencana. Maksudnya? Skripsi gue kan dulu udah selesai. Kan ngopiin tuh ya, buat perpustakaan, buat perpustakaan fakultas gitu. Gue udah nyumbang nih skripsi gue tuh. IKIP kena banjir lumpur. Yang tahun 2002 parah banjir tuh. Parah itu. Skripsi gue kerendam. Nggak ada wisuda. Lo nggak ada wisuda? Wisuda ditunda. Ditunda karena semester depan? Iya. Gue kagak ngapa-ngapain 1 semester. Duduk manis. Itu. Skripsi gue kena lumpur semua. Lo ulang nggak tuh cetak? Nyetak ulang. Oh, nyetak ulang. Nyetak ulang, gue inget banget itu cari cetakan yang paling murah di mana? Ada di Depok. Gue nyamperin ke Depok. Karena nyetak 12 kan. Itu kan di Jalan Waru banyak ngapain ke Depok. Jalan Waru Romangun tuh. Depok punya teman lebih murah. Oh, pantas sih. Padahal kan itu percetakan banyak banget itu di Jalan Waru. Iya, situ Jalan Waru. Jalan Waru ke arah terminal situ ya. Nah, lu hafal banget sih, Cing, daerah situ, Cing. Pisangan. Gue main di situ. Pisangan sebelah mana? Pasar Renjo. Seberangan Cagur. Cagur Pisangan Baru ya? Nah, gue di seberang Bepasnya itu Pisangan Lama. Yang Pisangan baru kan masih ada plastiknya ya. Kalau Pisangan Lama udah nggak ada. Yang banyak sinden. Itu. Banyak sinden itu. Berarti ente kalau pulang bloknya ketemu blok Banci ya? Banci. Kalau lo PSK. PSK. Emang kebagi itu. Kebagi. Ya, di Taman Miring namanya dulu di situ. Ya ada blok Banci, ada blok Perek ya. Kalau yang sepanjang jalan rel kereta api campuran dah tuh. Lo kalau nggak hati-hati bisa ketipu. Ingat nggak? Minuman mineral. Iya. 7.000. Apalagi kerating deng mahal banget di situ. Oh iya, Jeng di situ ya. Iya. Jadi kita tahu banget karakter daerah situ ya. Dari situ, emang Betawi juga di situ. Orang-orang Betawi banyak. Ya jadi nggak kaget lagi dah. Makanya gue juga sekolah SMP di daerah Romangun. Di SMP 74 itu di depannya Sunan Giri. Oh, situ. Di seberangnya itu. Jadi Kemiri. Kemiri ya. Kemiri itu kuburan ya namanya Kemiri. Iya.
Oke, Cagur bubar. Cagur ada. Cagur ada. Bukan bubar ya. Cagur masih konsisten sampai sekarang. Lo keluar. Guanya yang nggak konsisten, gua keluar. Lo nggak konsisten maksudnya? Ya gua keluar dari Cagur. Tapi lo konsisten pada pendirian lo. Sehingga lo jadi nggak konsisten sama grup. Atau gimana sih? Ya Cagur itu tetap konsisten, guanya nggak, gua keluar dari Cagur. Kenapa itu? Di Jangan channel dijawab. siapa gue lihat? Jangan dijawab di sini. Dijawab di? Ntar lu tonton aja channel gue. Abang Narji. Disitulah gue akan membuka kenapa gue harus keluar dari Cagur. Makanya jangan lupa tanggal 10 Januari, itu video pertama tuh. Video pertama. Video pertamanya adalah membuka bagaimana atau apa penyebabnya Narji keluar dari Cagur. Wah makasih ya Cing. Wah ini endorse gratis ini. Kaget gue kira apa. Baik dia jadi orang. Kaget banget ini, gue. Encing ini salah satu senior yang dari dulu saya ikutin banget tuh dari zaman di SK segala macem. Karena kakaknya dia juga sohib saya banget nih. Iya, dia ikip juga tuh Diba. Ikip juga. Iya, Pak Diba Kasim itu. Iya. Itu udah pas sama-sama lulusan ikip, kerja bareng di TV. Ini orang baik banget gitu. Saya kakaknya Abdel. Kok sama ya? Iya, kan kakak adik. Ini pasti berbeda sama rumor-rumor yang udah orang denger di channel orang inilah, channel orang itulah. Penyebab lo keluar dari Cagur. Akan berbeda nih tanggal 10. Iya, karena disitulah apa yang sesungguhnya terjadi bakal gue ceritain semua. Selama ini kan pertanyaan keluarga gue juga nggak tahu. Masalah gue keluar itu kenapa? Istri gue juga nggak pernah tahu. Dan lo nggak cerita? Dan kalau gue selalu menganggap bahwa pekerjaan, tapi urusan rumah tangga nggak semua istri itu tahu. Nggak semua istri itu harus tahu apa yang harus gue bawa pulang, persoalan yang ada di gue tuh nggak semuanya gue bawa pulang ke rumah. Ada yang harus gue selesain di jalan, ada yang harus gue pendem seumur hidup gitu kan. Ya kita lahir juga sama istri kan nggak dari rahim yang sama kan. Kita ketemu udah sama-sama gede. Jadi persoalan dia juga mungkin juga kita juga harus tahu. Ada juga mungkin rahasia istri yang nggak pernah kebuka sampai kita menemui maut. Dan gue juga nggak perlu kita korek-korek juga. Ya nggak perlu kita korek-korek juga. Iya. Jadi ya istri lo tahu ya lo keluar Cagur udah gitu ya. Udah. Tapi kenapanya detailnya juga dia nggak tahu. Nggak tahu bini gue sampai sekarang. Abang gue juga nggak tahu. Maksudnya karena salah satu yang menjadi banyak saksi jadi berdirinya Cagur itu abang gue gitu kan, karena dulu sering latihan tuh di rumah gue gitu. Kadang-kadang tidur di kamar abang gue. Kadang-kadang abang-abang gue yang suka nganterin kemana-mana gitu. Dan di situ juga abang gue juga nggak tahu sampai sekarang permasalahannya apa gitu. Jadi yang tahu tuh cuma lo bertiga berarti? Apa? Cuma lo bertiga sama Denny sama Wendy? Ya. Jangan-jangan Wendy sama Denny juga nggak tahu kenapa lo keluar Cagur? Iya karena. Lo tahu nggak sebenarnya nih? Lo keluar Cagur? Gue juga nggak tahu sebenarnya hidup gue ini dalam keadaan keder. Iya, dalam keadaan keder. Iya. Makanya saya datang ke sini ke paranormal cocok banget. Kenapa saya bisa di sini gitu? Iya. Tapi ya kalau mau lebih lengkapnya tanggal 10 aja. Jam berapa rencana mau tayang? Nanti kita bakal kasih tahu jamnya jam berapa. Iya. Jadi memang ada hal-hal yang menjadi rahasia dan ada hal-hal yang bisa diungkapkan tapi pada waktunya. Pada waktunya. Ya, tunggu waktunya tanggal 10. Nah, semua indah pada waktunya. Iya. Kalau gue semua akan lucu pada waktunya. Kalau belum lucu berarti belum waktunya. Iya. Kok kaosnya saya belum dikasih? Ada tenang. Iya, soalnya saya lihat kaosnya lucu banget itu. Iya. Semua akan lucu pada waktunya. Iya. No debat. No debat. Iya. Keren tuh. Iya. Nanti gue kasih pasti. Iya. Jadi kita nggak bakal bisa tahu kenapa dia keluar dari Cagur. Bahkan Denny sama Wendy pun tidak mau menceritakan secara detail kenapa ininya. Mungkin itu sebuah respect dari teman-temannya Narji gitu terhadap keputusan lo gitu. Nggak diceritain juga. Gue ketemu Denny, gue ketemu Wendy, nggak ceritain juga. Pokoknya penyebabnya apa nggak tahu. Tapi secara kronologis tahu. Lo memutuskan berhenti di mana gitu, pada saat ada apa gitu. Cuma itunya nggak tahu.
coba kita tayangnya tanggal 11 nih, kita bisa ngomong ya. Kayak kita tanggal 1 masalahnya. Ya. Apa kita tayangin tanggal 11 ini? Biar maksudnya biar gue cerita sekarang. Bapak Oke. yang megang akun Lambe Tura. Iya. Oke, tapi kan pada saat lo masih cagur, masih ada bertiga nih, itu kan sempat mencar-mencar ya. Lo di acara ini, Denny di acara ini, Wendy di acara yang lain. Terus gimana cara tetap komitmen grupnya itu? Komitmen ada. Komitmen ada. Waktu itu almarhum Bang Andi Bogel Iya. yang ngatur semua. Kita cuma ngikutin. Oke. Itu jawabannya. Iya. Ternyata tanggal 10 juga lebih jelas. Karena kan gue pernah manajerin Bagito ya. Jadi gue ngerti banget bagaimana konflik-konflik yang ada di antara personil grup. Dengan background yang berbeda-beda, dengan situasi juga yang berbeda-beda. Tetapi untuk tetap komit sebagai sebuah grup itu kan susah. Susah. Iya, bahkan Bagito aja pernah bubar beneran terus untuk balik lagi gitu. Karena bikin grup gampang, ngegrup yang susah. Iya. Bikin grup, bikin kartu nama, jadi. Tapi kalau ngegrup itu yang susah. Karena untuk ngegrup itu semuanya sih harus kita kasih. Mungkin nggak cuma di cagur atau di mana, mungkin konflik-konflik itu akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita merespon konfliknya aja ya. Ya. Oke. Sekarang lo udah bisa dibilang kalau dilihat dari durasi lo ngelawak dan masuk ke dunia entertainment, itu lo termasuk yang senior gitu, Ji. Lo ngeliat komedi sekarang gimana? Komedi dari dulu sebenarnya sama aja kan, intinya harus lucu gitu kan. Cuma sekarang kemasan yang beda-beda. Iya. Kemasan yang beda-beda dan komedi itu akan tetap berputar pada waktunya. Akan tren seperti ini, besok tren lagi seperti ini. Cuma yang sekarang itu kan udah nggak lagi cara orang menjadi komedian aja dah yang paling beda. Kalau zaman kita tuh prosesnya panjang, butuh perjuangan. Sekarang kita akan melahirkan banyak komedian dalam hitungan detik. Karena setiap orang sekarang untuk menjadi komedian gampang, caranya udah di tangan mereka masing-masing. Untuk menjadi terkenal caranya lebih mudah. Kalau di zaman kita itu kita ikut audisi dulu, bikin proposal, bolak-balik ke sini, casting. Kalau zaman sekarang itu lu lucu sekali aja dalam durasi berapa detik lu upload jadi viral, udah bisa jadi komedian. Jadi kalau bedanya komedi sekarang sama dulu, mungkin komedi dulu itu prosesnya lebih panjang. Untuk mendapatkan gelar pelawak itu sulit. Apalagi untuk mendapatkan gelar komedian. Sebenarnya kalau di istilah luar negeri itu kan ada komedian, ada joker. Sebenarnya kalau gue nggak mau dibilang komedian, gue tuh masih joker. Pelawak gitu? Masih pelawak. Kalau untuk komedian itu kan kelasnya udah beda. Bing Slamet, Benyamin, itu udah komedian. Kalau orang kayak saya masih bilang saya joker, masih pelawak, masih membawakan joke. Jiwa, ruhnya belum menjadi seorang komedian. Gitu. Kalau stand up komedi? Stand up komedi sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Zaman kita dulu ada Otong Lennon ya. Zamannya Otong Lennon, Agus Nur Amal. Itu cuman karena dulu penonton kita belum tahu kalau komedi itu, karena stand up komedi itu penonton sama pelakunya harus punya frekuensi yang sama. Jadi pada saat zaman-zaman kita, orang untuk menonton sebuah komika belum nyambung, Cing. Belum nyambung. Karena nggak sefrekuensi juga ya. Ini orang ngapain sih gitu? Ya, sekarang kan semua orang itu kalau sekarang itu antara yang penonton sama pelawak udah sama cerdasnya. Jadi udah nggak lagi yang nonton kita sama-sama tertawakan diri kita masing-masing gitu. Sekarang fenomenalnya ya bagus, berarti masyarakat udah mulai cerdas. Stand up comedy udah menjadi suatu yang diterima di masyarakat. Nah, kalau lo secara pribadi menerima stand up comedy itu gimana? Gue suka sebenarnya dari dulu kan, sebelum Cagur itu kan suka nonton tayangan chattingan lu. Iya. Sebelum adegan mulai biasanya gue berstand up sendiri kan. Iya. Istilahnya monolog. Nongol sendiri dulu. Iya. Menceritakan profesi gue, umpamanya malam ini gue jadi ansip. Iya. Gue cerita dulu suka duka ansip. Itu kan stand up. Iya. Cuma zaman dulu belum bisa diterima itu sebagai suatu pertunjukan sendiri. Kayak dulu biasanya kalau di Bagito itu Mas Miing duluan. Bercerita tentang profesi. Hampir setiap grup lawak kalau dulu manggung gitu, bahkan di off air-nya gitu, tampilnya misalnya grupnya 3, nggak 3-3-nya langsung. Enggak. Iya.
Satu dulu ngebuka, baru masuk masuk lagi. Ya. Jadi secara nggak langsung nampil sendiri itu udah dari dulu ya. Udah dari dulu. Cuma mungkin format yang berbeda, format jokesnya yang berbeda. Nah, zaman dulu kita kan fenomenal, pernah kenal nggak Mas Jaduk? Jaduk ya. Jaduk Perianto. Yeah. Itu kan stand up yang luar biasa, Yeah. Mas Bagong. Iya. Itu kan sebenarnya itu stand up cuma karena dulu masyarakatnya belum aware, akhirnya belum banyak menerima, ya nggak jadi suatu yang fenomena. Iya. Taufik Safalas juga dulu sempet. Oh, Taufik Safalas bahkan tuh punya acara sendiri. Punya acara sendiri dia. Yang dia ngelawak sendiri itu. Punya, tapi masih apa? Artinya selipan. Enggak, dia punya acara sendiri namanya Comedy Club. Comedy Club yang dia cerita sendiri karena gue bikin skripnya. Oh iya. Karena bikin, dia cerita sendiri bagaimana seharusnya karena dia ininya tuh yang bikin produksinya kayaknya konsultannya orang bule, kayaknya dia pengen bikin itu stand up comedy, tapi masih masukin nilai-nilai kita, makanya ceritanya itu tentang jokes storytelling aja, gitu, jokes telling gitu. Dulu kan yang acara siapa tuh Meli Jamri itu juga diselinginnya Taufik Safalas ya? Iya, Meli Jamri itu yang angin malam atau angin apa? malam, Ya, gitu. Ada Iwel sekali-sekali kan. Gitu. Sebenarnya dulu udah mulai ada, cuma masyarakatnya frekuensinya belum sama, akhirnya belum ketemu. Oke. Tapi sama pelaku-pelaku stand up comedy lu berhubungan baik, kayak Pak Jarwo kan, dia berhubungan baik nih sama anak-anak stand up comedy. Iya. Gitu. Di Tangsel berarti. Di Tangsel juga gue kemarin sering ketemu sama David Nurbianto, sama teman-teman stand up komunitas Unpam, stand up Bintaro. Insya Allah nih akhir Januari ini kita mau bikin lagi. Kalau sudah dapat izin lagi penyelenggaraan acara, kita mau bikin lagi. Kita udah siapin semuanya. Insya Allah akhir Januari kita mau bikin lagi festival stand up dan komedi. Oke. Ya karena waktu rangkaian pelantikan Paski Banten ada lomba stand up juga ya? Iya. Ada lomba stand up juga. Iya. Ini udah berapa lama ini? 5-6. Anjay. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Cing mau kemana? Udah nanya terakhir, Cing. Kata terakhir tuh nggak enak loh buat saya. Apa ya? Penutup gimana? Pintu berarti. Oh, bukan. Ini pertanyaan pamungkas. Wah, ini berarti Encing kanuragan. Waduh, salah lagi apa ya? Ini the last question. The last question. Oke. Kalau ini saya terima karena saya lama di London. Oke. Ngapain di sana? Ngurusin bopak. Karena bopak lagi ngurusin kuda di sana. Bopak lagi ngurusin kuda. Ya. Saya ngurusin bopak ya. Iya, karena bopak memang harus diurusin. Iya. Lo pasti ada obsesi nggak di dunia entertainment ini? Sekarang sih gue cuma punya obsesi di dunia entertainment itu pengen punya acara yang sesuai sama yang gue pengen. Apa tuh yang lo pengen? Gue pengen tuh punya acara pendidikan di TV. Di TVRI bukan udah ada yang model-model gitu? Enggak, maksudnya gue sebagai pelaku tapi acara gue tuh pendidikan ke sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Di wilayah-wilayah perbatasan. Karena dari data teman-teman gue yang terjun ke dunia pendidikan, sekolah-sekolah kita yang ada di perbatasan negara-negara tetangga itu kondisinya memprihatinkan. Maksudnya gue bener-bener entah di channel YouTube gue atau di stasiun TV nasional, gue pengen punya acara itu. Artinya yang bener-bener gimana sih suasana ngajar di perbatasan gitu. Karena kalau kita kayak di perbatasan sama Papua Nugini, terusnya teman-teman juga yang di Atambua, itu kan kita kadang-kadang berkabar gitu kan soal pendidikan. Ya suasananya beda gitu kan, namanya dengan negara tetangga kita harus gimana sih anak-anak pulang sekolah itu perbatasan gitu. Malaysia segala macam ya. Istirahat jangan ke situ ntar deportasi gitu. Iya. Bahkan ada orang katanya di perbatasan mana ya lebih murah belanja bensin ke negara sebelahnya gitu ya. Ya mudah-mudahan lah terjadi. Kalau mau dikerjain sendiri berarti di channel YouTube. Bang Narji. Abang Narji. Oke. Ya sekali lagi buat yang ingin tahu kapan bagaimana sebenarnya Narji keluar dari Cagur tanggal 10 di Abang Narji. Nggak pakai channel, nggak pakai apa-apa ya? Nggak pakai apa-apa. Abang Narji. Tapi pakai baju. Pasti dong. Ya. Lu pakai baju aja kayak
gimana? Iya, bayangin gua nggak pakai baju tuh gimana gitu ya. Tapi sialannya gua ngebayangin ini. Jadi ngebayangin. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Narji, sehat terus, berkah terus Sama-sama. hidupnya, mudah-mudahan sukses terus. Terima Amin. kasih. Ya. Terima kasih, Cing. Iya, sampai ketemu lagi di tamu wawancara berikutnya. Oke, alright. Alright.